Assalamualaikum Bu Nelly, Bu Apri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Bagaimana perasaannya hari ini Bu Nelly, Bu Apri? Senang. Luar biasa ya. Senang, memang kita harus selalu senang biar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Baiklah Ibu Apri, Bu Nelly, pada kesempatan ini Ibu Nelly akan berperan sebagai coach untuk Ibu Apri. Untuk Bu Nelly, kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk menjadi seorang coach? Jadi ada beberapa persiapan yang telah saya persiapkan. Yaitu saya nanti akan berusaha fokus dan ada beberapa pertanyaan yang saya siapkan yang nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahan itu. Baik Ibu, di sini saya mengingatkan kepada Bu Nelly agar untuk mengingat 3 kompetensi dan sebagai seorang coach ya. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Apri sehingga bisa menemukan permasalahan yang ada. Terima kasih. Boleh dimulai Bu Nelly, silakan. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu nih, saya ada beberapa permasalahan Bu, terutama setelah ada amanah ya Bu, saya dijadikan sebagai kepala sekolah, kemudian muncullah masalah-masalah yang beda dari sejak yang dulu ya, tentu saja berbeda. Tapi di sini saya ingin menyampaikan satu permasalahan aja, yaitu tentang perizinan dulu Bu. Dalam hal ini adalah tentang kedatangannya, kemudian sering izinnya itu yang jadi masalah. Itu ya Bu ya. Jadi untuk Bu Apri, apa yang boleh harapkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan adalah nanti adanya solusi dari permasalahan ini, masalah disiplin ini. Menurut Ibu, adakah faktor-faktor yang menyebabkan kedisiplinan guru-guru di sekolah ini mungkin? Ya, sepanjang pengamatan saya selama ini adalah kurang lebih motivasi dalam diri mereka itu kurang. Jadi ketika melihat temannya terlambat, malah bukannya mengingatkan tapi malah mengikuti seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah seringnya izin. Alasannya pun aktif dan ya seperti itu aja seputaran itu. Jadi menurut Bu Apri mereka ini tidak memiliki motivasi ya, motivasinya kurang. Dan juga mereka sering izin melambat gitu ya. Oke. Apakah Bu Apri pernah melakukan tindakan mengenai kedisiplinan mereka? Pernah Bu? Ya ada. Jadi saya pernah memanggil, jadi memang yang terlambat ini serta yang sering izin ya Bu ya, saya panggil ketika berdagang satu dan saya tanyakan alasannya kenapa seperti itu. Menurut Ibu, adakah satu strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini? Jadi ada Bu, sebenarnya kalau misalkan strategi ada beberapa. Ini yang saya rasa cocok ya setelah saya diskusi dengan beberapa kepala sekolah yang di yayasan kami SD, SMP, SMA. Jadi mengenai disiplin ini kan kalau misalkan kita akan menerapkan hukuman itu kayaknya enggak adil bagi mereka adil. Jadi kami akan menerapkan reward bagi yang memang disiplin betul 1 bulan. April ini akan memberikan reward ya bagi guru yang disiplin ya betul ya. Untuk solusi ini dari skala 1 sampai 10 kira-kira bisa sampai skala berapa? Kalau menurut saya sih bisa 8 atau kalau memang benar-benar semua guru sudah melakukan bisa 9. 9 ya.
Menurut Ibu, apa ukuran keberhasilannya jika hal tersebut dilakukan? Ukuran keberhasilannya adalah apabila memang semua guru-guru bisa melakukan. Melakukan ya Bu ya. Oke, saya setuju dengan apa yang Ibu usulkan. Semoga Bu Apri bisa meningkatkan kedisiplinan guru semua. Kira-kira untuk berikutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Ya, untuk komitmen ya Bu, yang pertama-tama saya akan mensosialisasikan pada seluruh guru serta tenaga pendidik mengenai wacana tadi agar adanya pembinaan guru. Kemudian tentu saja apabila kita akan menerapkan suatu peraturan, kita harus memberikan konsep dulu. Jadi saya akan memberikan teladan, tidak terlambat dan memang full kehadiran kita juga full, gitu ya Bu. Kemudian terus mengobservasi sejauh ini, mengobservasi keadaan dulu dan absensi itu selama sebulan di awal, kemudian dan berkelanjutan. Baik, jadi Bu Apri selain mensosialisasikan mengenai buat ini ya Bu, Ibu juga akan memberikan teladanan contoh ya. Kemudian juga akan melakukan observasi. Iya, sejauh mana tingkat kedisiplinan tahap Ibu setelah itu. Ya. Bagus sekali Bu Apri, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Karena ini kan berhubungan dengan yayasan Ibu, jadi kita kan bersama seluruh kepala sekolah kan sudah melakukan ini dan akan mengusulkan dulu. Kemudian masih tahap mensosialisasikan dan insya Allah kalau sudah approve kita akan laksanakan bulan depan. Baik, Bu Apri tetap semangat ya Bu. Ya, saya doakan semoga apa yang sudah dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan mendapat dukungan dari seluruh guru yang ada di sekolah kami. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya, sehingga kita bisa banyak diskusi ini dan saya semakin mantap dengan apa ya solusi yang tadi saya akan lakukan. Semoga bisa meningkatkan guru juga di sekolah saya. Baik, luar biasa Bu Mary sebagai coach ya. Kata-kata kunci dalam pertanyaannya sudah bagus, sudah ada, sudah mengena, sehingga dari obrolan tadi sudah menemukan solusinya. Secara keseluruhan saya nilai Bu Mary sudah melakukan 3 kompetensi inti sebagai seorang coach, yaitu melaksanakan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Apri. Kemudian Ibu Nelly tadi dalam percakapan tadi, Ibu sudah menerapkan alur kita. Alur kita seperti apa yang digunakan? Jadi alur kita yang sudah saya gunakan dari proses-proses tadi itu Tirta, yang pertama itu tujuan, saya sampaikan tujuan dari obrolan yang kita lakukan, yang saya lakukan dengan kemudian yang kedua, identifikasi seperti saya mengajak tapi bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada ini. Kemudian berikutnya adalah rencana aksi. Jadi saya tanyakan rencana aksinya kira-kira akan dilaksanakan kapan? Ini berkaitan dengan yang terakhir ya, tanggung jawab. Komitmen yang akan dilaksanakan dari rencana aksi tersebut. Bagus sekali Bu Mary. Iya, Bu Apri pun sudah nampak semangat. Kemudian saya nilai di antara skala 1 sampai 4 tadi, menurut saya apa yang sudah dilakukan Bu Mary itu sangat luar biasa dan saya kasih skala 4 Bu Mary. Terima kasih. Semoga coaching-coaching yang sudah kita laksanakan ini kedepannya tetap bisa diterapkan, baik coaching terhadap murid, terhadap rekan-rekan kerja di sekolah, juga bisa dilaksanakan terhadap tenaga kependidikan yang ada di sekolah-sekolah kita, yang mana dari percakapan tadi bisa mencarikan sebuah solusi sehingga bisa menemukan kualitas belajar. Tetap semangat ya Bu Mary, Bu Apri ya. Semoga kedepannya tetap lancar apa yang menjadi rencana kita.
Baik Ibu, terima kasih atas obrolannya ya. Ibu, selamat sore semua. Sore.